Oke, baik, Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita masuk ke pertemuan yang ke-14 ya, Bapak Ibu. Nah, di pertemuan yang ke-14 ini kita hanya melanjutkan materi ya, materi yang berkaitan dengan aksi nyata ya, Bapak Ibu. Kalau di modul itu AN ya, aksi nyata 1. Untuk pertemuan hari ini AN-nya aksi nyata 4 ya Bapak Ibu. Nah, di aksi nyata 4 ini kita akan banyak bicara Bapak Ibu, kita akan banyak bicara, banyak berbagi tentang aksi nyata video pembelajaran ya. Sasarannya itu video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rekam terus uploadnya di LMS. Nah, di video pembelajaran itu pada saat melakukan rekaman pasti ada hal-hal misalnya seperti tantangannya seperti apa, terus keikutsertaannya siswa seperti apa, keterlibatan, terus pada modul ajar yang Bapak Ibu sudah rancang itu kira-kira strategi seperti apa yang Bapak Ibu pakai. Strategi seperti apa yang Bapak Ibu pakai, terus model pembelajarannya seperti apa, terus elemennya Bapak Ibu misalnya di modul ajar itu elemen misalnya di situ ada gotong royongnya, terus misalnya ada 5-6 elemen ada di situ, misalnya itu Bapak Ibu sudah rancang apakah itu semuanya pada saat penerapan itu semuanya terrealisasi, terlaksana, atau mungkin ada beberapa bagian elemen saja yang Bapak Ibu terapkan pada saat proses pembelajaran itu. Itu nanti kita akan banyak berbagi dan nanti kita akan banyak berbicara Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita mengucapkan rasa syukur, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, mari kita sejenak mempersiapkan diri untuk kita berdoa. Kakak David, bisa pimpin kita dalam doa? Oke, siap, Pak. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Izin kita hamba doa ini adalah ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu lewat nafas kehidupan, kesehatan, dan berkat umur panjang Tuhan, hikmat yang mulia yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami anak-anak-Mu hendak melanjutkan tugas dan aktivitas kami Tuhan tentang PKG ya Tuhan, pertemuan yang ke-14. Itu aksi nyata Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat Tuhan sehingga berjalan yang baik dalam kegiatan ini Tuhan. Begitu juga teman-teman kami yang belum bergabung lewat Zoom Tuhan. Mari Tuhan Engkau gerakkanlah hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menyadari apa tujuan mereka Tuhan dalam kegiatan ini. Harapan kami Tuhan sempurnakan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak David yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi hari ini untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu, ini kita tidak punya PPT Bapak Ibu. Ini kita hanya melanjutkan saja. Jadi ada beberapa agenda ya Bapak Ibu ya, agenda yang nanti disampaikan langsung Bapak Ibu. Ya pokoknya intinya itu berkaitan dengan aksi nyata yang Bapak Ibu buat, modul ajarnya seperti apa, terus pada saat melakukan ada pengalaman baru seperti apa dalam proses pembelajaran, khususnya pada aksi nyata itu kira-kira halal seperti itu seperti apa, itu yang nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu. Nanti kita akan satu persepsi ya Bapak Ibu. Nah di sini menceritakan materi pelajaran PJOK Bapak Ibu pada aksi nyata. Nah di sini saat kita bicara Bapak Ibu ya, bicara tentang materi PJOK pada aksi nyata, berarti ini kita tidak hanya menjelaskan tentang teori atau konsep dalam pembelajaran PJOK Bapak Ibu, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan sebuah aksi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk gerak atau keterampilan. Nah, di sini
bagaimana teori tersebut itu diterapkan dalam bentuk praktik langsung. Nah, contoh penerapannya itu misalnya ya Bapak Ibu ya, ketika mempelajari materi tentang melempar bola dalam permainan bola kasti. Nah, di sini aksi nyatanya adalah kita Bapak Ibu guru menjelaskan teori ya. Guru menjelaskan teknik melempar yang benar. Misalnya seperti posisi kaki. Bola berada pada tangan kanan berarti posisi kaki kiri yang berada di depan. Terus bagaimana ayunan lengan dan kekuatan yang digunakan pada saat melakukan lempar bola. Terus aksi nyata. Di sini siswa kemudian secara langsung mempraktikkan teknik melempar. Jadi teknik melempar tersebut itu dengan menggunakan bola. Jadi kira-kira teknik yang dilakukan seperti apa? Atau teknik dasar yang sudah dipelajari terus diterapkan oleh siswa itu gerakannya seperti apa? Setelah itu kita Bapak Ibu guru memberikan umpan balik atau koreksi agar siswa itu dapat memperbaiki kegiatan yang sudah dilakukan atau teknik yang sudah mereka pelajari. Itu tentang contoh penerapan ya Bapak Ibu. Terus misalnya tujuan dari aksi nyata. Nah, tujuan dari aksi nyata ini mencakup pada pemahaman yang lebih mendalam. Ya, tujuan aksi nyata ini mencakup pada pemahaman yang lebih mendalam. Dengan melakukan aksi nyata ini, siswa akan lebih memahami materi yang telah dipelajari secara teori. Terus kita lihat dari peningkatan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan motorik melalui praktik langsung. Ini kita sudah masuk di tujuan aksi nyata ya Bapak Ibu. Terus bagaimana pengalaman langsungnya pada saat dia melakukan gerakan. Siswa dapat mendapatkan, misal ya, contoh Bapak Ibu ya, siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan teori ke dalam praktik. Jadi begitu misalnya dalam proses pembelajaran, seperti biasa Pak David, Kakak Lungsi yang sering terapkan ya Bapak Ibu, kita semua Bapak Ibu. Jadi pagi masuk, misalnya pagi masuk kita berikan dulu apresiasi, kita berikan gambaran dulu, gambaran kecil dulu di dalam ruangan. Setelah mereka paham, baru kita bawa mereka ke lapangan. Terus kita melakukan praktek, ya. Kita melakukan praktek yang sudah disampaikan atau sudah dijelaskan di dalam kelas. Itu masuk di tujuan aksi nyata, Bapak Ibu. Terus membuat pembelajaran yang lebih menarik. Nah, dari aksi nyata, kita membuat pembelajaran PJOK menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Jadi begitu. Kalau sudah menyenangkan dengan sendirinya itu siswa itu mereka punya semangat. Begitu gerakan yang sudah kita sampaikan melalui teori dengan sendirinya mereka sudah paham, mereka akan melakukan dengan semangat. Mereka langsung melakukan gerakan. Misalnya melempar bola, lempar bola datar, lempar bola lambung, lempar bola menyusur tanah atau menggelinding. Dengan sendirinya mereka akan melakukan itu. Terus dari penerapan, terus tujuan aksi nyata, ada komponen penting ya Bapak Ibu ya, komponen penting dalam aksi nyata, seperti ya tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai melalui aksi nyata ya, apa yang ingin dicapai oleh siswa melalui aksi nyata ini. Terus materi yang sudah dirancang, sudah didesain itu materi teori, apa yang kira-kira kita akan hubungkan dengan aksi nyata. Terus kalau kegiatan praktik, otomatis kita harus siapkan alat ya Bapak, peralatan yang harus kita siapkan atau peralatan yang dibutuhkan. Terus penilaian, bagaimana cara menilai keberhasilan siswa dalam melakukan aksi nyata. Kalau kemarin kita sudah belajar juga tentang penilaian otentik ya Bapak Ibu. Terus contoh lain ya, aksi nyata dalam PJOK itu mempelajari gerakan, misalnya gerakan dasar senam.
Di situ siswa melakukan rangkaian gerakan senam yang telah dipelajari ya Bapak Ibu. Misalnya apa? Mau senam irama atau apa? Mau senam lantai ya Bapak Ibu. Terus mempelajari apa? Permainan bola besar. Siswa bermain sepak bola, ada bola apa? Sepak bola, bola basket, bola voli karena tiga kegiatan ini kan bisa apa? Dilakukan dalam bentuk kelompok. Terus apa? Mempelajari apa? Renang misalnya, siswa berlatih renang di kolam renang ya. Ini kok apa? Komponen saja Bapak Ibu, komponen ini yang ada dalam aksi nyata. Terus apa? Mempelajari apa? Lari jarak pendek. Jadi di sini siswa berlomba ya, berlomba lari jarak pendek. Nah, di situ Bapak Ibu, kita bisa melihat, kita bisa menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Kita harus sesuaikan dengan apa namanya usia misalnya. Kita juga melihat dari segi kemampuan fisik siswa. Terus ada variasi kegiatan ya, ada variasi kegiatan. Jadi kegiatan itu tidak hanya satu kegiatan, tapi di situ kita bisa variasi. Jangan kita hanya melakukan satu jenis kegiatan saja ya. Kalau misalnya kita hanya monoton, berarti siswa akan apa mengalami yang namanya jenuh atau bosan. Terus kita berikan umpan balik yang konstruktif, kita bisa memberikan pujian, terus bisa memberikan saran perbaikan kepada siswa yang membangun. Terus kita bisa libatkan siswa dalam perencanaan, kita bisa apa namanya tanyakan pendapat siswa tentang kegiatan yang mereka inginkan ya. Itu sudah masuk di pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, itu sedikit apa Bapak Ibu pengantar ya. Kira-kira aksi nyata yang kita lakukan di sini aksi nyata dalam pembelajaran PJOK Bapak Ibu. Jadi cuma hanya gambaran saja Bapak Ibu. Terus strategi Bapak Ibu. Ada strategi pembelajaran aksi nyata. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira strategi pembelajaran ini misalnya Bapak Ibu yang sudah melakukan perekaman ya Bapak Ibu ya, sudah melakukan perekaman ini, kira-kira strategi yang Bapak Ibu lakukan itu kira-kira gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Strategi dalam pembelajaran PJOK. Mungkin Kakak Lungsi, Kakak David. Kira-kira strategi yang efektif ya. Oke Kakak, silakan. Minta maaf Pak Hasan, saya belum ini saya baru-baru rekam beberapa hari, tetapi karena ada kegiatan apa namanya pekan literasi, jadi anak-anak yang mau digunakan itu full semua untuk ada kegiatan full, jadi saya belum sempat apa namanya rekam ini. Oh sempat rekam. Untuk Oke. iya. Kakak David sudah rekam ya? Jadi ini Halo Kakak, Kakak punya suara agak putus-putus. Pak sudah berekam tadi, upload. Kakak Lungsi punya suara putus-putus Kakak. Halo Kakak Lungsi. Halo Kakak Lungsi. Halo Kakak Lungsi. Ya, Pak Lungsi jaringan ini. Ya, Kakak Lungsi terkendala jaringan. Oke, baik. Sampai menunggu Kakak Lungsi terkendala jaringan. Jadi strategi pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi strategi pembelajaran aksi nyata PJOK ya Bapak Ibu. Jadi strategi yang kita
rencanakan Bapak Ibu ya, yang sudah kita patenkan, yang efektif, itu akan membuat pembelajaran PJOK itu lebih menarik dan bermakna. Nah, di situ ada beberapa strategi yang pada umumnya itu digunakan ya Bapak Ibu, digunakan antara lain ada pembelajaran berbasis masalah. Ada pembelajaran berbasis masalah atau kita kenal dengan problem based learning. Nah, di situ siswa itu dihadapkan pada masalah atau tantangan terkait olahraga atau kesehatan. Nah, kemudian mereka siswa itu sendiri mereka mencari kira-kira kalau tantangan olahraga atau kegiatan olahraga seperti ini solusi yang akan kita lakukan atau kira-kira solusi yang kita bisa memberikan dampak melalui aktivitas fisik itu seperti apa. Itu dengan sendirinya mereka berpikir dan mereka mencari tahu. Misalnya siswa diminta untuk mencari solusi kalau misalnya ini dalam permainan atau pertandingan futsal misalnya. Siswa diminta mencari solusi sendiri agar tim mereka itu bisa memenangkan pertandingan futsal. Itu misalnya kalau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Atau misalnya pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kerjasama. Nah, di sini siswa kerjasama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini dapat meningkatkan kemampuan sosial dan juga ada kemampuan komunikasi antar siswa. Ini kalau kegiatan pembelajaran strateginya itu adalah strategi kooperatif. Atau misalnya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu guru menyesuaikan, tinggal kita melihat kegiatan kontekstualnya di kelas. Pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, karena kita tahu bahwa kehadiran siswa di sekolah itu hadir dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang majemuk atau tidak sama. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui variasi tugas kelompok. Oke, Pak Ronald, kita minta bergabung. Oke, kita lanjut. Jadi tentang diferensiasi Bapak Ibu ya. Jadi hal ini dapat dilakukan itu melalui variasi tugas ya Bapak Ibu, tugas kelompok misalnya atau penggunaan alat bantu yang berbeda. Misalnya ada yang alat bantu, misalnya ada yang kinestetik ya, terus ada yang visual, ada yang auditori ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita tinggal pemetaan, jadi tinggal kita petakan. Oh, ini bagian kinestetik di sini misalnya, auditorinya bagian sini, visualnya di bagian sini. Tinggal nanti kita melakukan pemetaan. Terus misalnya pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Nah, di situ peserta didik atau siswa itu mengerjakan proyek yang melibatkan ada perencanaannya di situ, terus ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan itu nanti ada evaluasi ya, ada evaluasi di situ misalnya seperti siswa merencanakan melaksanakan kegiatan olahraga, misalnya kalau di sekolah-sekolah itu kan misalnya memperingati 17 Agustus ya Bapak Ibu ya. Memperingati hari atau hari lain bolehlah atau Hari Sumpah Pemuda misalnya. Itu mereka merencanakan terus kira-kira pelaksanaan kegiatannya seperti apa Bapak Ibu. Terus strategi yang lain misalnya pembelajaran berbasis pertandingan yang kita kenal kemarin itu ada unsur SEM-nya di situ Bapak Ibu. Nah, pembelajaran berbasis pertandingan di sini siswa terlibat dalam berbagai pertandingan
siswa terlibat dalam berbagai pertandingan ya Bapak Ibu, atau kompetensi olahraga, kompetisi ya Bapak Ibu ya. Nah, dari hal ini atau pada kegiatan seperti ini kan meningkatkan motivasi dan juga semangat siswa. Tinggal dari sekolah tinggal memberikan support ya Bapak Ibu. Misalnya ada kegiatan futsal, ada futsal. Sekarang kan ada futsal antar sekolah ya Bapak Ibu. Pertandingan sepak bola mini misalnya ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan ya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, sarana dan prasarana yang memadai misalnya, ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan aksi nyata PJOK atau pembelajaran PJOK. Contoh sarana prasarana ya Bapak Ibu. Ini bicara pada umumnya ya Bapak Ibu. Pada umumnya misalnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga kalau di sekolahnya Pak Lungsi ya. Kakak Lungsi itu lapangan futsal ada ya. Lapangan bisa di desain menjadi lapangan sepak bola mini itu bisa juga ya. Saya lihat itu gambar ada, terus ada lapangan tenis lapangan bulu tangkis ada juga di situ, bola basket, bola voli. Jadi aku anggap saja itu adalah lapangan serbaguna ya Bapak Ibu. Terus alat olahraga misalnya bola, ada netnya, ring basket misalnya ya. Terus kalau di senam lantai ada matras ya. Terus ada jenis alat lainnya yang dibutuhkan dalam senam lantai. Terus peralatan olahraga misalnya kita butuh kun ya. Terus ada butuh stopwatch, butuh kotak box itu bisa, butuh apa lagi semacam kerucut itu Bapak Ibu itu bisa juga ya. Terus di sekolah juga kan kita hampir semua sekolah ya, kita juga ada pertolongan pertama pada kecelakaan P3K ya Bapak Ibu ya. Nah, peralatan pertolongan ya, itu biasa di sekolah-sekolah itu pasti ada kotak kecil itu ya, untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Itu sarana prasarana yang dibutuhkan. Ya, ini hanya gambaran secara umum. Terus kalau misalnya penerapan strategi dan sarana prasarana. Misalnya dalam pembelajaran materi, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis dengan memberikan masalah misalnya seperti bagaimana melakukan lemparan yang jauh. Siswa kemudian melakukan semacam perbandingan, eksperimen dengan berbagai teknik lemparan yang baik itu seperti apa, dan mereka juga melakukan menganalisis kira-kira kalau saya lempar seperti ini hasilnya seperti apa, jarak yang lemparan kalau posisi seperti ini, gerakan teknik yang saya lakukan seperti ini, kira-kira bolanya jauh atau dekat. Terus kita juga bisa lihat dari faktor yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Ada faktor yang perlu dipertimbangkan, misalnya faktor keselamatan. Di situ kita pastikan semua kegiatan dilakukan dengan aman dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Itu kita pastikan semua kegiatan itu dilakukan dengan kondusif, aman dan kondusif. Itu berkaitan dengan keselamatan. Terus kalau misalnya keberagaman, kita sesuaikan kegiatan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Itu masuk di dalam bagian proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu namanya keberagaman. Terus ada kreativitas. Nah, kreativitas di sini kita melibatkan siswa dalam perencanaan seperti yang tadi kita rencanakan Hari Sumpah Pemuda, kita rencanakan, kita libatkan siswa, kegiatan apa yang harus kita lakukan, yang perlu kita seperti apa, kegiatan apa yang diperlombakan atau dipertandingkan. Terus ada evaluasi, kita lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan atau jalannya kegiatan itu, kita melihat kira-kira dari sisi celahnya di mana, kurangnya di mana. Oh, ini mungkin bagian ini perlu kita pangkas karena tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Kita bisa lakukan dalam evaluasi. Terus Bapak Ibu, kita misalnya membuat pembelajaran lebih menyenangkan,
Itu dari apa motivasinya ya Bapak Ibu ya. Lebih termotivasi ketika kita libatkan dalam aktivitas fisik ya. Terus kita meningkatkan keterampilan motorik ya Bapak Ibu. Motorik, terus meningkatkan kesehatan, aktivitas fisik yang teratur ya Bapak Ibu, meningkatkan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental siswa. Jadi kita menerapkan juga teori dan juga praktik. Nah, di sini siswa dapat menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh misalnya di kelas, sudah kita sampaikan, dan teori ke dalam situasi yang nyata. Itu nanti misalnya kita prakteknya di luar. Permainan sepak bola, bola basket, dan masih banyak gerakan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, kita menggabungkan strategi pembelajaran yang tepat, Bapak Ibu, dan sarana prasarana yang misalnya memadai, maka aksi nyata PJOK itu menjadi pengalaman yang berharga bagi siswa, Bapak Ibu. Nah, hal ini akan membantu siswa, mereka bisa mengembangkan keterampilan fisik dan juga sosial, kognitif yang perlu untuk menjalani hidup yang sehat dan juga hidup yang aktif, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, itu gambaran tentang strategi ya, Bapak Ibu ya. Ini masih Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa ya Bapak Ibu ya yang sudah upload video ya. Tapi yang video saya lihat ini cuma Ibu Pak David sudah upload juga ya Pak David. Saya cuma lihat cuma Ibu Vin saja yang ada upload. Pak David sudah upload sudah, juga Pak. Pak David, Kakak David. Linknya saya belum dapat. Tadi saya sudah otak-atik, tapi saya cuma dapat di Ibu Vin saja. Kalau Ibu Vin waktu upload pertama itu hanya sendiri saja ya. Tapi begitu beliau sudah rubah, jadi di situ yang punya link bisa melihat. Jadi tadi saya sudah melihat untuk video aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, dalam perancangan ya aksi nyata modul ajar. Kira-kira menurut pendapat Bapak, pendapat positif ya, pendapat yang baik dari Bapak Ibu itu tentang modul ajar itu seperti apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kira-kira modul ajar itu seperti apa? Mungkin memberikan apa permainan atau kegiatan variasi yang lebih menyenangkan, atau bagaimana aksi nyata membuat pembelajaran PJOK itu lebih menarik, menyenangkan. Ya, jadi dibandingkan kita hanya teori di kelas ya Bapak Ibu, jadi kita memberikan suasana, kita menciptakan lingkungan, suasana yang lebih menyenangkan lah Bapak Ibu ya. Jadi kita menciptakan suasana ya, teori dan praktek itu kalau bisa sama-sama imbang, sama-sama menyenangkan. Terus lebih mudah dipahami. Jadi kita melakukan praktik langsung, siswa melakukan praktik langsung, siswa lebih mudah memahami konsep dan keterampilan yang diajarkan. Kalau di situ kita lebih mudah memahami, kita memberikan gambaran yang mudah dicerna oleh siswa. Terus meninggalkan motivasi. Ada kegiatan fisik yang mungkin menantang, dapat meninggalkan motivasi belajar dan semangat yang lebih kompetisi. Dan juga di situ meningkatkan kepercayaan diri ya Bapak Ibu ya misalnya. Terus kalau meningkatkan kepercayaan diri itu bisa dilihat dari keberhasilan dalam melakukan aksi nyata ya. Maka aksi nyata itu dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik atau menerapkan teori praktik. Di situ peserta didik dapat langsung menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan misalnya. Terus membentukkan karakter melalui kerjasama dalam tim. Peserta didik dapat belajar nilai-nilai seperti ada sportifnya di situ, ada komunikasinya di situ, ada kerjasama, ada disiplin. Kalau itu contoh ya, contoh itu kalau kita lihat dari sisi positif. Kalau misalnya kalau kita lihat dari argumen atau pendapat negatif Bapak Ibu,
Karena kita melihat harus dari dua-dua sisi. Oh, kalau pendapat negatifnya misalnya terlalu menguras tenaga siswa atau peserta didik. Jadi beberapa peserta didik itu mungkin merasa lelah atau capek ya setelah melakukan aktivitas fisik yang dilakukan secara intens, jadi terus-menerus. Atau kita bisa lihat pendapat negatif misalnya kurang variasi, materinya kurang variasi. Jika kegiatan aksi nyata yang dilakukan itu kalau selalu sama, peserta didik itu pasti mereka kalau misalnya kita melakukan kegiatan yang sama, mereka pasti jenuh dan juga mereka pasti mengalami yang namanya bosan. Terus dari pendapat negatif yang lain misalnya takut cedera. Oh, ini dilihat beberapa peserta didik ini mungkin khawatir ya, takut terlebih dahulu sebelum mereka melakukan. Nah, dari mungkin khawatir ya Bapak Ibu ya mengalami cedera saat melakukan aktivitas fisik. Bisa juga dilihat dari sulit bagi peserta didik yang kurang aktif. Jadi peserta didik itu kalau misalnya kurang aktif, itu pasti kita bisa melihat dulu. Jangan sampai memiliki keterbatasan fisik. Mungkin merasa kesulitan atau hal lain yang sehingga mereka terhambat mengikuti proses pembelajaran. Kalau dilihat dari faktor yang mempengaruhi pendapat peserta didik, kita bisa melihat. Nah, kalau misalnya siswa ini begitu sudah dijelaskan tapi melakukannya tidak sesuai seperti dengan penjelasan. Berarti kita bisa lihat Bapak Ibu. Mungkin dari cara penyampaian guru. Mohon maaf, mungkin kurang kreatif dan belum mampu memotivasi siswa. Membuat peserta didik lebih antusias dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini misalnya aksi nyata. Terus variasi kegiatan kita bisa lihat aksi nyatanya kurang beragam sehingga peserta didik cepat bosan, cepat jenuh. Kita bisa melihat juga dari fasilitas olahraga yang kurang mendukung atau kurang memadai. Kita bisa melihat keselamatan. Suasana lingkungannya kurang memberikan kenyamanan. Sehingga siswa saat melakukan kegiatan, melakukan praktik, mereka lebih banyak ragu-ragu, takut dalam melakukannya. Bapak Ibu, itu sedikit gambaran Bapak Ibu. Nah, mungkin ini kita berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kira-kira kalau dalam melakukan proses pembelajaran ya, misalnya kalau dalam proses pembelajaran itu kira-kira dari sisi positifnya Bapak Ibu ya, dari gambaran positifnya kira-kira gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa berikan, kita berbagi saja Bapak Ibu ya. Mungkin kita berbagi saja. Ada Kakak Lungsi, ada Kakak David, ada Ibu Vin, ada Pak Ronald. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Oke, Pak David. Oke, Bapak Ibu bisa coba berbagi tentang modul ajar ya, modul ajar yang sudah Bapak Ibu rancang itu kira-kira punya dampak tersendiri terhadap siswa itu seperti apa Bapak Ibu? Kita saling berbagi ya Bapak Ibu ya, saling berbagi, saling melengkapi. Kira-kira gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Ada Kakak Lungsi, ada Kakak David, ada Pak Ronald, ada Ibu Vin. Bisa juga Bapak Ibu materi yang kita rancang ya, sudah kita rencanakan itu relevansi dengan kehidupan sehari-hari ya. Jika kita melakukan proses pembelajaran itu ada relevan juga dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Sehingga di situ peserta didik itu lebih termotivasi. Terus kita juga jangan lupa libatkan peserta didik itu dalam perencanaan ya. Terus kita juga melakukan Bapak Ibu, melakukan refleksi. Nah, kita melakukan refleksi ini dengan menggunakan refleksi keterampilan ya. Kita menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau kita menggunakan keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik, berarti kita kembali pada materi yang sudah kita belajar ya Bapak Ibu ya. Ada what, apa yang terjadi, ya Bapak Ibu ya. Terus so what, dan juga ada know what. Nah, coba kita lakukan refleksi Bapak Ibu. Kita akan coba kita lakukan refleksi bersama, coba kita menggunakan kerangka refleksi keterampilan. Kita mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau kerangka seperti ini Bapak Ibu, ini akan membuat kita untuk menganalisis Bapak Ibu. Menganalisis praktik mengajar kita dan menemukan bagian-bagian yang perlu diingatkan. Ini ada kerangka refleksi itu ada, kita pakai 3 ya Bapak Ibu, ada what, ada so what, ada know what. Misalnya what, kita deskripsikan secara detail apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Kira-kira proses pembelajaran itu keikutsertaan siswa seperti apa, pemahaman siswa seperti apa, baik teori maupun praktik seperti apa. Terus apa saja aktivitas yang dilakukan? Bagaimana respon peserta didik pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan atau mengajak siswa kerjasama misalnya, mengajak siswa komunikasi, bagaimana respon peserta didik? Terus apa saja tantangan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran itu? Itu masuk di what. Terus kalau misalnya dia masuk di kerangka yang kedua adalah so what, itu gambarannya adalah apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Apa dampak, apa implikasi dari hasil pembelajaran terhadap peserta didik. Apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil. Itu kalau masuk di bagian so what. Apa penyebab keberhasilan atau kegagalan tersebut. Kalau kita lihat di kerangka yang ketiga, misalnya ada so what, so what itu kedua, know what, so what, yang ketiga adalah know what. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, apa yang akan dilakukan itu, misalnya untuk memperbaiki ya, memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran di masa depan itu gambaran atau kegiatan yang harus diterapkan seperti apa. Terus strategi pembelajaran apa yang akan digunakan? Dia mau pakai apa? Strategi mau apa? Strategi yang sudah Bapak Ibu guru apa? Rancang kira-kira strategi apa yang Bapak Ibu mau terapkan? Kalau secara umum misalnya pembelajaran kooperatif bisa ya, pembelajaran berdiferensiasi bisa, PBL bisa, problem based learning bisa, pembelajaran berbasis proyek bisa. Tergantung Bapak Ibu yang menginginkan sesuai dengan konteks kegiatan atau konteks materi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat itu bisa memberikan contoh refleksi ya Bapak Ibu ya. Misalnya, halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, halo Kakak Lunsi, Pak David, Kak Ronald. Oke. Mungkin dari Kakak Bapak Ibu bisa memberikan gambaran ya, gambaran misalnya tentang permainan, refleksi lah Bapak Ibu ya. Refleksi yang sudah Bapak Ibu rekam misalnya, konteksnya sesuai dengan materi, silakan. Misalnya kalau gambaran contoh refleksi, what, ya, kira-kira what dalam permainan kasti misalnya ya.
pada pertemuan sebelumnya, ini dari kita Bapak Ibu Guru ya, dari pertemuan sebelumnya saya mengajarkan materi tentang apa? Lempar bola kasti. Saya memulai dengan apa? Menjelaskan ya, secara teori saya jelaskan dulu di kelas, setelah itu kami prakteknya di luar kelas. Kemudian memberikan apa? Demonstrasi. Setelah itu siswa apa? Dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berlatih melakukan apa? Gerakan teknik dasar, misalnya melempar ya, menangkap. Nah, beberapa siswa terlihat antusias ya, punya semangat tersendiri. Namun ada juga yang kesulitan menguasai teknik dasar. Itu kalau kita kembangkan di kerangka WOT-nya, Bapak Ibu. Terus dalam permainan itu kalau misalnya kita kembangkan ke kerangka SWOT. Misalnya kalau refleksi di bagian SWOT itu dari kegiatan tersebut, nah, saya sebagai guru menyadari bahwa tidak semua siswa peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama dalam berolahraga. Dalam hal ini adalah keterampilan apa? Melempar menangkap atau teknik dasar dalam permainan bola kasti. Beberapa siswa membutuhkan lebih banyak tuntunan atau latihan agar dalam latihan misalnya ya, tuntunan atau latihan dalam kegiatan lempar bola. Selain itu juga perlu menyediakan lebih banyak apa? Variasi latihan misalnya agar siswa tidak merasa bosan pada saat melakukan kegiatan. Kalau kita bawa ke no what, berarti yang akan datang Bapak Ibu. Pada pertemuan berikutnya atau pertemuan misalnya pertemuan minggu depan, saya akan membagi atau Bapak Ibu sebagai seorang guru kita akan membagikan siswa menjadi kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Ini berarti masuk dalam diferensiasi Bapak Ibu ya. Terus menyediakan lebih banyak apa? Alat bantu untuk latihan. Seperti apa? Kita seperti apa? Box sebagai penanda atau apa? Pun boleh. Bola dengan ukuran yang berbeda karena hadirnya siswa di situ dengan misalnya punya postur siswa yang berbeda. Berarti di situ kita juga menyiapkan bola dengan ukuran yang berbeda misalnya ya. Terus memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada setiap siswa atau peserta didik. Di samping itu juga Bapak Ibu, kita juga bisa mengadakan kuis singkat ya. Kita juga bisa mengadakan kuis singkat di awal pembelajaran. Itu bagian dari ice breaking ya Bapak Ibu ya. Di situ untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya misalnya ya Bapak Ibu. Terus kita lihat juga di situ karakter siswa. Jujur dan terbuka. Di situ siswa mengakui kekurangan dan kelebihan. Terus kita Bapak Ibu guru juga harus melakukan refleksi Bapak Ibu. Kita juga harus jujur dan terbuka ya. Kita juga harus mengakui kekurangan dan kelebihan kita sebagai seorang guru. Karena di situ kita bukan hanya membimbing satu siswa, tapi banyak siswa ya. Terus fokus pada peserta didik. Kita melihat pembelajaran yang dari perspektif peserta didik itu seperti apa. Itu perlu kita tahu juga. Agar lebih fokus. Kita juga bisa menggunakan asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Bisa. Kita juga bisa melakukan observasi, memberikan umpan balik kepada siswa. Terus di situ ada kolaborasi. Kita bisa juga jadi kegiatan itu Bapak Ibu. Tidak harus guru olahraga yang melakukan kegiatan itu secara sendiri. Kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat kita. Kita juga bisa diskusi hasil refleksi Bapak Ibu dengan rekan sejawat. Nah, di situ kita meminta untuk memberikan tanggapan. Atau kita juga di situ menginginkan punya
kita ingin mendapatkan semacam perspektif yang berbeda ya Bapak Ibu. Terus gambaran aksi nyatanya sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari rencana sudah selesai. Bagaimana melibatkan peserta didik itu secara aktif dalam pembelajaran PJOK? Di sini berarti harus ada strategi pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menjadi pertanyaan juga Bapak Ibu, bagaimana kita mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik itu sendiri? Apa saja hambatan yang sering kita hadapi ya, yaitu kita alami dalam mengajar PJOK. Nah, kalau seperti itu bagaimana kita mengatasi hambatan tersebut? Bapak Ibu, mungkin saya passing dulu Bapak Ibu. Kita saling berbagi kira-kira hambatan yang dialami oleh Bapak Ibu sesuai dengan konteks modul modul ajar ya yang sudah Bapak Ibu desain itu, kira-kira gambarannya seperti apa? Hambatan, tingkat hambatannya seperti apa Bapak Ibu? Kakak Lungsi, Pak David, Pak Ronald, Ibu Vin. Halo, Kakak David. Halo, selamat Halo Pak. sore. Ya, sore Bapak. Kalau Ya. misalnya Kakak David punya kegiatan di SMA itu, kira-kira tingkat yang menjadi hambatan Bapak Ibu, Kakak David. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin yang jadi hambatan pada saat proses pembelajaran berjalan itu, yang pertama itu tentang alat yang digunakan. Ya, alat pada saat kita mau melakukan praktek supaya jangan menyita waktu. Kadang-kadang alat tidak memadai. Mungkin ya dari 12 atau 20 orang anak-anak, alat yang ada hanya mungkin 4 atau 5. Kebetulan saya tadi dalam video itu saya mengajar tentang permainan bola kecil, yaitu saya mengajar tentang kriket. Ya, makanya memang di sekolah alat kurang dan juga saya sudah janjikan untuk anak-anak bawa, tapi anak-anak yang lain tidak bawa. Itu yang menjadi kendala bagi saya. Itu karena saat melakukan praktek tentang menangkap, melempar, anak-anak yang lain tidak melakukan itu karena hanya 5 bola saja. Pada akhirnya saya mengatur strategi lagi bagaimana harus 5 bola itu 5 orang duluan, habis setelah itu baru 5 orang lagi, supaya bisa semua aktif. Nah, itu terus yang berikut ya itu yang kendala yang pertama. Yang kedua mungkin pemukul itu tadi. Ya mungkin saya menyiapkan pemukul 2, anak-anak 20 orang, yaitu juga menunggu waktu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Kakak David. Bapak Ronald? Halo Kakak Ronald? Kalau dari Kakak Ronald, kendala yang Kakak Ronald alami di sekolah pada saat Kakak Ronald punya perencanaan mau buat aksi nyata itu seperti apa Kakak Ronald? Halo Kakak Ronald? Ibu Vin? Kakak Lungsi? Halo. Halo? Ibu Vin punya kendala? Aksi nyata? Kalau untuk aksi nyata, kendala untuk alat sih tidak, karena di aksi nyata itu saya buatnya tentang gerak lokomotor, lari saja, lari dan lompat. Kendala untuk alat sih tidak, karena itu sudah itu tersedia meskipun tidak lengkap, tapi hambatannya tuh mungkin kelelahan saja anak-anak, mungkin karena apa, bolak-balik, lari bolak-balik, jadi anak-anak
agak kelelahan, tapi secara keseluruhan mereka menikmati proses Proses. pembelajaran yang terjadi itu mereka menikmati, meskipun ada satu dua yang memang kelelahan karena harus lari, kemudian lompat, jaraknya juga saya atur sedemikian rupa sehingga hambatannya di situ saja di anak-anak merasa kelelahan, tetapi secara keseluruhan tidak ada kendala yang terlalu berarti, dan setelah selesai pembelajaran justru mereka minta lagi. Maksudnya bilang, "Ibu, di minggu depan mau lagi," begitu. Jadi saya bilang, "Ya nanti kita coba di permainan yang lain, tapi kita lihat peralatan yang tersedia dulu." Jadi maksudnya ketika saya buat perencanaan itu saya perhatikan dulu alat yang mau saya pakai. Jadi kita lihat dulu alat yang mau kita pakai untuk pembelajaran ini apakah bisa disesuaikan dengan peralatan atau tidak. Sehingga kalau di SD kan kalau alat banyak anak-anak justru lebih tambah bersemangat. Tidak tahu kalau yang di SMP atau SMA, tapi kalau yang terjadi di sekolah saya itu begitu, kalau mereka lihat alatnya, apalagi alat-alat baru itu mereka termotivasi sekali untuk olahraga. Jadi sehingga ketika saya merancang pembelajaran itu saya lihat dulu, oh ketika saya kasih materi ini apakah dia punya alat tersedia atau tidak, atau kalaupun tidak tersedia banyak, saya koordinasi dulu dengan anak-anak. Jadi misalnya, oh minggu depan misalnya rencana di otak mungkin kita mau main bola, tapi mungkin kalau bola di sekolah 2 ya langsung diskusi dengan anak-anak. Minggu depan kita main bola, lempar tangkap bola, jangan lupa bawa bola. Jadi saya sebisa mungkin ingatkan. Jadi kayak misalnya minggu depan kita mau main lempar tangkap bola, 2 hari atau 1 hari sebelum kelas mereka saya kasih ingat lagi, jangan lupa bawa bola karena kita mau lempar tangkap bola. Jadi itu solusi yang biasanya saya lakukan ketika materinya mau saya buat tapi peralatannya kurang. Jadi dan sejauh ini anak-anak ketika kita janjikan, oh minggu depan mau bawa ini, mereka antusias dan itu mereka lakukan. Misalnya, oh kita mau bulu tangkis, misalnya saya hanya biasanya kasih ingat kita punya raket di sekolah ini 2 saja, jadi solusinya bagaimana? Nanti mereka bilang, ibu kita bawa raket, ibu nanti kita bawa dengan dia punya kok, ibu. Jadi saya biasanya kalau beta tuh beta koordinasi dengan anak-anak juga. Jadi untuk peralatannya beta koordinasi dengan anak-anak. Kalau mereka antusias untuk pembelajaran minggu depan, pasti mereka akan bawa. Dan itu yang buat menurut saya buat mereka termotivasi untuk mau ikut pembelajaran olahraga. Karena ada variasi-variasi permainan mungkin, atau peralatan yang harus mereka bawa, sehingga itu jadi motivasi untuk mereka untuk ikut dalam pembelajaran yang saya lakukan sejauh ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin. Jadi Kak Kevin luar biasa ya. Jadi melihat dulu kondisi peralatan yang ada di sekolah, terus sesuaikan dengan materi yang ada, sehingga kalau dilihat dari secara keseluruhan, Ibu Vin punya ini kendalanya tidak ada ya, karena beliau melihat dulu peralatan yang ada di sekolah, jadi beliau menyesuaikan saja. Nah, di sini hanya mungkin di kelelahan saja Ibu ya. Nah, kalau kelelahan ini berarti mungkin jarak ya Ibu ya. Saya sempat lihat juga itu. Mungkin jarak atau terlalu banyak kok Ibu. Halo Ibu Vin? Ya, mungkin Ya. karena variasinya karena di situ kan saya buat lari dan lompat, jadi Ya, mungkin lari dan mereka lompat. kelelahan ketika lompat melewati gawang Lompat, aman. ya, ya. Ya. Karena kan ada siswa yang dia kurus, ada siswa yang
gendut, jadi mungkin kelelahannya karena yang gendut itu dia harus lompat lewat, Iya, gawang aman, sedangkan gawang amannya terlalu lancip. Nah, makanya iya, iya, sehingga, kemudian variasi-variasinya kan, banyak ada di situ, jadi kelelahannya iya, hanya di situ. iya. Jadi ya, tapi endingnya itu kan mereka minta lagi tuh Ibu, karena memang ada Iya, evaluasi dan jadi motivasi yang itu luar biasa ketika dari habis Ibu Vin, sehingga di situ selesai mereka mereka minta minta lagi. Tetapi lagi Ibu Vin mau supaya ada juga, tapi nanti divariasikan dalam bentuk permainan lain ya. di Oke, permainan yang lain. Jadi luar biasa. Siap. Baik, kalau dari itu dari Ibu Vin ya. Terus kalau dari Kakak David itu ya kendalanya di peralatan ya Kakak. Jadi peralatan itu yang seperti disampaikan Kakak David itu dengan peralatan itu bisa menyita waktu ya. Tergantung kita lihat dulu. Kalau misalnya kalau siswanya banyak terus alatnya sedikit, mungkin sedikit saran Kakak, mungkin kita bisa modifikasi alat Kakak ya. Misalnya kalau bola aslinya dalam permainan kriket, bola aslinya ada 5 misalnya. Terus bola yang lain kita bisa modifikasi ya. Tetapi nanti pada saat permainan sesungguhnya kita menggunakan bola yang asli ya Kakak. Bisa ya Kakak David. Sehingga tidak menyita waktu yang terlalu lama. Terus keaktifan, keikut sertaan siswa itu semuanya begitu aba-aba bunyi fluid misalnya, semuanya gerak, tidak harus menunggu. Seperti yang Kakak David punya kan 5 orang melakukan gerak, berarti teman yang lain masih menunggu ya. Ini cuma saran saja Kakak David, kita bisa memodifikasi alat ya supaya tidak menyita waktu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, siap Kakak. Terima kasih, Vin. Terus kalau misalnya dalam apa langkah-langkah ya Bapak Ibu ya, langkah-langkah tindakan pengajaran Bapak Ibu, kalau kita merefleksi kembali itu kita bisa melakukan identifikasi keputusan Bapak Ibu. Kemarin itu kita belum sejauh itu mendalami identifikasi keputusan. Terus kita tentukan tujuan pembelajaran. Kita jelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan keputusan tersebut. Nah, tujuan itu harus jelas, harus spesifik, harus akurat ya, harus terukur. Terus kita hubungkan dengan teori pembelajaran. Nah, di situ kita menjelaskan bagaimana menggunakan metode pembelajaran kooperatif misalnya, jelaskan bagaimana mendukung jalannya kegiatannya seperti apa. Juga kita bisa melihat kita bisa menyampaikan atau kita sajikan pengalaman-pengalaman kegiatan sebelumnya seperti apa. Terus jangan lupa Bapak Ibu harus ada evaluasi ya. Ada evaluasi. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu ya. Ini hanya gambaran saja dalam pembelajaran PJOK, contoh refleksi atau penjelasan yang rasional lah Bapak Ibu. Nah, di situ kita memutuskan atau kita menggunakan metode pembelajaran contoh seperti berbasis proyek dalam mengajarkan materi tentang kalau lebih pas untuk di kelas misalnya Pak gizi misalnya ya, tentang budaya hidup sehat ya, tentang makanan bergizi. Nah, di situ tujuannya adalah agar siswa itu dapat menerapkan pengetahuan tentang pola hidup sehat atau tentang makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita memilih metode misalnya metode proyek. Di situ karena kita bisa melihat siswa akan lebih memahami konsepnya jika mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran itu. Nah, situ kita juga bisa melihat proyek itu memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan ya. Mereka bisa berpikir misalnya makanan bergizi, karbohidrat, yang termasuk unsur karbohidrat apa saja, misalnya nasi, ada ubi, ada pisang ya. Intinya makanan yang mengandung sari tepung itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Misalnya kita kasih gambaran seperti itu, atau siswa mencari mencari jawabannya sendiri. Mereka berpikir kritis. Terus mereka juga bisa membangun komunikasi dengan teman-teman, ada kerjasama, ada kolaborasinya di situ.
Nah, hasilnya itu menunjukkan ada peningkatan yang katakanlah signifikan dalam pemahaman mereka tentang makanan bergizi, dan mereka juga lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran itu. Itu sedikit refleksi ya Bapak Ibu ya, gambaran tentang penjelasan yang rasional. Nah, hal baik yang didapatkan dalam proses pembelajaran PJOK Bapak Ibu. Kalau bicara tentang hal baik sudah disampaikan oleh Kakak David maupun Ibu Vin tadi ya. Nah, tentang proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan PJOK ini memberikan banyak manfaat baik peserta didik ya, yang dilakukan baik oleh peserta didik. Misalnya di situ kita melihat dari pengembangan fisik. Pengembangan fisik berarti kita lihat dari sisi kebugaran. Nah, dengan mata pelajaran PJOK ini membantu meningkatkan kebugaran jasmani. Ada kekuatan otot di situ. Ada daya tahan. Ada kelincahan misalnya ya. Terus melatih keseimbangan ya. Itu masuk di komponen kebugaran. Kalau kita melihat dari pertumbuhan dan perkembangan, bisa dilihat dari aktivitas fisik. Misalnya aktivitas fisik yang teratur. Nah, dengan aktivitas fisik yang teratur ini mendukung pertumbuhan tulang dan otot, serta meningkatkan ada keterhubungan gerak atau ada koordinasi dalam gerak. Bisa juga di situ kita melihat manfaat PJOK itu misalnya pencegahan penyakit ya. Nah, di situ PJOK dapat membantu mencegah penyakit tidak menular. Seperti tidak menular ya, sepertinya olahraga ya. Olahraga terus sehingga di situ tidak obesitas misalnya ya, tidak menular ya. Atau diabetes karena dia setiap hari melakukan jogging. Dia terus melakukan olahraga seperti penyakit jantung misalnya, itu kan tidak menular ya Bapak Ibu. Itu manfaat dari melakukan proses pembelajaran PJOK. Itu kalau kita lihat dari pengembangan fisik. Kalau misalnya kita lihat dari pengembangan fisik kalau kita lihat dari pengembangan kognitif Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pengembangan kognitif itu misalnya pengetahuan ya Bapak Ibu ya, bisa kritis atau mampu memecahkan masalah dalam permainan olahraga misalnya, di situ dilatih untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan. Terus ada kreativitasnya di situ. PJOK itu mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mencari solusi dan strategi permainan misalnya. Ada konsentrasi, aktivitas fisik membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Kalau kita melihat dari pengembangan kognitif. Kalau misalnya pengembangan sosial emosional, kalau kita lihat sosial emosional, pendidikan PSE ya, pendidikan sosial emosional ya, sosial emosional atau pengembangan sosial emosional PSE. Berarti di situ kita melihat ada kerjasamanya. Misalnya di pembelajaran PJOK mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan pendapat, ya ada kerjasama di situ. Terus apalagi berbagi tanggung jawab, itu masuk di unsur kerjasama. Terus kalau kita lihat dari kalau olahraga sportivitas misalnya, ada nilai-nilai sportivitas seperti ada jujur, disiplin, ya. Misalnya kalau dalam permainan ada pertandingan itu menghormati lawan, itu selalu diajarkan dalam pembelajaran PJOK. Harus berjiwa satria apabila mengalami kekalahan. Terus pengendalian diri. Nah, pengendalian diri di sini
dalam pelajaran PJOK ya, membantu siswa belajar mengendalikan emosi ya, mengatasi stres misalnya ya, mengatasi stres bisa. Itu kalau kita lihat dari emosional ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pengembangan keterampilan hidup ya, pengembangan keterampilan hidup itu kita bisa melihat dari manajemen waktu ya, kita bisa melihat dari disiplinnya ya, manajemen waktu. Misalnya manajemen waktu dalam olahraga ya. Siswa belajar mengatur waktu dan merencanakan aktivitasnya. Kita melihat kalau dari sisi disiplin, di situ PJOK menanamkan nilai disiplin, dan juga ada unsur tanggung jawab di situ, ada kepemimpinan di situ, misalnya melalui peran sebagai pemimpin dalam tim, siswa dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Ya. Terus kalau kita melihat dari kesenangan dan kepuasan misalnya ya, di situ kita melakukan sosialisasi. Nah, di dalam pembelajaran PJOK juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersosialisasi dan menjalin persahabatan. Terus pengalaman yang menyenangkan, misalnya melalui permainan dan olahraga, di situ siswa dapat merasakan kesenangan dan juga kepuasan tersendiri. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu, PJOK itu memberikan atau berkontribusi yang sangat signifikan atau sangat penting dalam perkembangan secara umum ya Bapak Ibu, atau secara holistik pada peserta didik, baik secara fisik, kognitif, sosial, emosional maupun dalam keterampilan hidup di saban hari siswa. Bapak Ibu, dari aksi nyata Bapak Ibu ya, dari kegiatan atau pengalaman baru yang didapatkan peserta didik dalam pembelajaran PJOK ya. Dalam pembelajaran PJOK Bapak Ibu, di situ peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Sudah kita jelas disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Ada pengalaman fisik ya. Ada pengalaman fisik di situ, menguasai gerakan baru ya. Misalnya gerakan baru, peserta didik belajar gerakan-gerakan baru dalam berbagai cabang olahraga, seperti teknik dalam permainan sepak bola, mengover bola, misalnya dalam melakukan gerakan senam, atau dalam berenang. Ada 4 macam gaya ya, ada gaya kupu-kupu, punggung, dada, dan juga gaya bebas. Itu mereka melakukan gerakan-gerakan yang baru. Terus kalau meningkatkan kemampuan fisik secara fisikal melalui latihan rutin, peserta didik akan merasakan ada peningkatan kemampuan fisik, seperti ada kekuatannya di situ, ada kecepatannya di situ, kelincahan, dan juga ada daya tahan. Kalau kita melihat dari kerjasama dalam tim ya, PJOK itu mengajarkan peserta didik itu untuk bekerja sama dalam tim ya, seperti yang sudah disampaikan dalam misalnya dalam permainan ya, ada futsal, ada bola voli, sepak bola, bola basket, dan masih lagi banyak kegiatan yang unsurnya itu ada unsur kelompok. Terus Bapak Ibu, kendala pada umumnya ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat kendala pada umumnya itu yang dihadapi dalam pembelajaran PJOK, yang seperti sudah disampaikan Pak David tadi ya, kendala pada umumnya itu ya yang paling banyak adalah sarana prasarana yang tidak memadai ya. Dari gambaran seperti ini Bapak Ibu, ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi tentang kendala yang dapat menghambat ya tercapainya kendala yang menghambat tercapainya tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya, misalnya kira-kira kendala umum ya, karena kalau bicara tentang kendala ini kan setiap sekolah punya kendala yang berbeda ya.
Misalnya kalau secara umum ya Bapak Ibu, kalau secara umum itu ada sarana prasarana yang disampaikan Pak David yang tidak memadai, lapangan olahraga misalnya terbatas dalam kondisi yang tidak layak. Ada peralatan olahraga yang kurang lengkap atau rusak. Ada juga ruang ganti ya atau kamar mandi yang tidak memadai atau tidak memungkinkan, tidak layak untuk siswa harus berganti pakaiannya di situ. Bisa juga kita lihat jumlah siswa yang banyak, ya. Ada jumlah siswa yang banyak di situ sulit memberikan perhatian secara individu kepada setiap siswa karena sulitnya banyak siswa. Katakanlah mungkin dalam pembelajaran itu ada 3 kelas. Nah, di situ kesulitan menjadi kita seorang guru adalah kita sulit memberikan perhatian secara individu ya kepada setiap siswa karena di situ di lapangan atau di kelas itu banyak siswa. Sulit juga Bapak Ibu kita mengatur aktivitas fisik yang aman dan efektif. Kalau bilang secara efektif mungkin kurang apa ya, kalau katakanlah nilainya 100 tidak sampai 100 karena terlalu banyak siswa. Sehingga kita sulit juga mengatur aktivitas fisik yang aman dan efektif. Kalau kita melihat keberagaman kemampuan fisik siswa, kita melihat siswa memiliki tingkat kemampuan fisik Bapak Ibu yang berbeda-beda. Taruhlah laki-laki dengan perempuan saja itu pasti punya fisik kekuatan yang berbeda. Sehingga sulit untuk kita merancang kegiatan yang sesuai untuk semua atau kita merancang satu kegiatan untuk semua itu agak sulit juga Bapak Ibu. Terus kurangnya minat siswa, ya itu juga menjadi bagian ya Bapak Ibu ya, bagian dari kendala yang pada umumnya. Misalnya beberapa siswa itu kurang tertarik dengan pelajaran PJOK atau mereka lebih memilih aktivitas yang lain, ya. Terus ada juga kurangnya motivasi dalam olahraga, itu juga adalah bagian dari kendala. Bisa juga kita melihat dari time atau waktu pembelajaran yang terbatas. Nah, kalau dari waktu pembelajaran yang terbatas ini, kita melihat jam pelajaran PJOK yang terbatas, ini membuat sulit untuk melaksanakan semua materi pembelajaran. Kalau di Kakak David punya tadi kendala itu di peralatan, sehingga di situ banyak menyita waktu, sehingga siswa melakukan saat melakukan kegiatan atau gerak melempar misalnya itu harus dibagi sesuai dengan jumlah peralatan atau jumlah bola. Ya. Jadi di situ kita juga melihat kurangnya keterampilan guru. Ini bagian dari refleksi kita Bapak Ibu guru. Kurang keterampilannya guru, katakanlah beberapa guru mungkin kurang memiliki keterampilan dan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK yang efektif itu menjadi bagian dari kendala juga Bapak Ibu. Terus kita juga bisa melihat lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar yang tidak mendukung itu juga menjadi kendala. Contohnya seperti cuaca yang tidak menentu, terus polusi udara misalnya, atau keamanan lingkungan yang kurang baik, itu juga dapat menghambat kegiatan olahraga. Misalnya kegiatan itu dilakukan di luar ruangan. Kendala yang lain itu bisa juga dari modal manusia, misalnya kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, kurangnya dukungan dari orang tua ini juga dapat mengurangi motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler yang kurang atau tidak diberikan support dari orang tuanya. Itu juga bagian dari kendala. Terus kalau kita melihat bisa juga terjadi kayak misalnya ya Bapak Ibu, misalnya kayak dulu 2019, 2020, 2021 ya Bapak Ibu ya. 2019, 2020 itu kan itu karena pandemi ya Bapak Ibu. Itu juga jadi kendala pandemi, sehingga di situ kita memaksa siswa bagaimana kita harus melakukan pembelajaran daring ya. Itu juga bagian dari kendala, keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik secara langsung. Misalnya ada akibat pandemi begitu, atau mungkin ada banjir bandang,
Itu menjadi kendala tersendiri dalam pembelajaran PJOK. Nah, dari dampak dari kendala-kendala tersebut Bapak Ibu, itu memberikan indikasi Bapak Ibu, penurunan minat siswa terhadap PJOK. Itu kalau dilihat dari dampak dari kendala-kendala yang sudah disampaikan di bagian awal tadi. Prestasi siswa itu juga dalam bidang olahraga pasti menjadi kurang optimal ya. Terus pembelajaran PJOK tidak tercapai secara maksimal. Terus terhambatnya pengembangan fisik, terhambat secara kognitif, emosional siswa, ya itu juga menjadi bagian dari dampak atau kendala. Nah, sampai seperti itu, usaha atau upaya mengatasi kendala, ya sudah barang tentu harus membangun kerjasama dengan pihak sekolah. Kita meminta dukungan untuk memperbaiki sarana dan prasarana olahraga, ya. Kita manfaatkan modal manusia, coba bangun kerjasama dengan orang tua dari pihak sekolah dulu, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Bangun kerjasama dengan pihak orang tua, bangun kerjasama dengan komite, terus bisa juga kerjasama dengan dalam modal politik bisa ya. Intinya di situ kita punya proses pembelajaran itu bisa teratasi ya. Terus sebagai guru kita harus kreativitas ya. Misalnya ada kreativitas guru. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang menarik. Di sini dapat dilakukan dengan peralatan yang terbatas. Peralatan terbatas tetapi dalam pelaksanaannya itu dengan strategi. Dan juga punya pembelajaran yang menarik. Sehingga situ siswa punya antusias. Seperti yang disampaikan oleh Kakak Vin tadi. Siswa punya antusias sehingga mereka ingin melakukan gerakan yang sama. Tetapi kita bisa memodifikasi dalam permainan yang berbeda. Terus pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Kita menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa ya. Sudah tadi kita memanfaatkan lingkungan sekitar menggunakan lapangan ya, ruang terbuka di sekitar sekolah kita. Itu adalah bagian dari upaya mengatasi kendala. Terus kita juga kerjasama dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam mendukung kegiatan PJOK di sekolah. Terus misalnya kalau pandemi seperti itu ya, di 2019-2020 itu pemanfaatan teknologi. Kita menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pembelajaran PJOK ya. Itu kalau misalnya dalam situasi pandemi, itu kita bisa menggunakan. Terus ini adalah bagian dari refleksi ya Bapak Ibu ya, tentang keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Itu kemarin sudah kita banyak bicara ya, kita sudah banyak bicara kemarin tentang keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu, di situ kita melihat dulu dari sisi deskripsi ya. Misalnya kalau kita lihat dari sisi deskripsi, kita contoh ya. Kita Bapak Ibu guru sudah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dalam materi katakanlah permainan bola voli. Siswa itu dibagi menjadi kelompok untuk merancang strategi permainan dan mempresentasikannya. Itu kita masuk ke dalam permainan Sport Education Model atau kita kenal dengan SEM yang sudah kemarin Bapak Ibu lakukan. Terus partisipasi siswa. Kita melihat keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah pasti partisipasi siswa. Bagaimana tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan? Apakah mereka antusias, aktif bertanya, atau cenderung berpasif, atau cenderung pasif? Kita juga melihat tantangan yang dihadapi. Apa saja kendala yang ada di dalam yang dihadapi ya selama proses pembelajaran itu. Misalnya
kesulitan dalam mengelola kelas. Terus kesulitan mengelola kelas, kurangnya peralatan seperti disampaikan Kakak David, atau perbedaan kemampuan siswa, ya. Kalau misalnya kita melakukan refleksi, ya Bapak Ibu, kita melakukan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik, ya. Kalau kita menggunakan refleksi so what, kalau so what berarti kita melihat dari keberhasilan. Apa yang berhasil dari penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Contohnya Bapak Ibu, kalau ini kan so what, ya. So what? Keberhasilan berarti siswa lebih aktif, kreatif, dan memahami materi dengan baik. Ya, ini kalau kita lihat dari tingkat keberhasilannya. Kalau kita lihat menggunakan metode so what, kegagalan misalnya, apa yang belum berhasil atau perlu diperbaiki? Contoh, membangun kerjasama, komunikasi dalam kelompok. Dampaknya seperti apa Bapak Ibu? Apa implikasi atau dampak dari hasil pembelajaran terhadap peserta didik? Mungkin siswa menjadi lebih percaya diri di dalam bermain bola voli dan lebih menyukai pelajaran PJOK. Itu dampak. Kalau kita melihat dari sisi know what, ya, apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang atau apa yang dilakukan selanjutnya? Bisa kita bilang perbaikan. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran di masa depan? Bisa memberikan lebih banyak variasi latihan, bisa lebih banyak menyediakan alat peraga, melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Terus bagaimana pengembangannya? Kita melihat dari sisi pengembangan. Kalau begitu pengembangannya itu keterampilan teori, keterampilan atau pengetahuan, atau teori atau praktek perlu dikembangkan untuk apa? Ini refleksi untuk kita Bapak Ibu guru untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik. Misalnya mempelajari lebih banyak tentang strategi pembelajaran aktif atau meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik. Dari dua rangkaian kegiatan so what dan know what, kita bisa membuat semacam gambaran refleksi. Kita melihat gambaran refleksi itu, kita melihat sebagai guru, saya telah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dalam materi permainan sepak bola, bola voli atau bola basket. Siswa terlihat antusias dalam merancang strategi permainan. Nah, di situ beberapa kelompok yang kesulitan dalam membagi tugas misalnya atau dalam melakukan gerakan. Dari kegiatan ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa siswa itu perlu dilatih lebih lanjut dalam keterampilan kolaborasinya atau kerjasamanya. Nah, pada pembelajaran berikutnya itu kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Sebagai guru, saya akan memberikan lebih banyak panduan lah dalam membentuk kelompok dan memberikan contoh yang lebih konkret tentang cara bekerja sama yang efektif. Di samping itu juga mencoba melibatkan orang tua
dalam memberikan dukungan kepada siswa dalam menyelesaikan proses proses proyeknya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari tahap pertama WOT, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari tahap pertama WOT, kita melihat di sini kita menggali informasi ya. Kita menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari modul 2.1 sampai 2.5 ya, 2.1 sampai 2.5 di tatap muka ya Bapak Ibu. Itu kita melihat ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu apa saja yang sudah dilakukan dalam modul 2.1 sampai 2.5. Taruhlah di situ ada permainan, ada demonstrasi, ada diskusi, ada proyeknya di situ. Nah, bagaimana mengatur kegiatan tersebut dari sisi individu, kelompok, atau kelas. Nah, di situ ada alat media yang akan kita gunakan mendukung kegiatan pembelajaran. Itu dilihat dari sisi kegiatan pembelajaran. Kalau ada interaksi dengan peserta didik, keterlibatannya siswa, bagaimana interaksi dengan peserta didik selama kegiatan itu berlangsung, sering bertanya, memberikan umpan balik, lebih banyak mendengar dari siswa lebih banyak menyampaikan pendapatnya. Terus apakah ada peristiwa atau momen tertentu yang lebih menarik perhatian dalam berinteraksi yang berkaitan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Itu kalau kita lihat dari interaksi dan peserta didik. Terus tantangan yang dihadapi, apa tantangannya Bapak Ibu? Tantangan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan? Ada kesulitan dalam mengelola kelas, misalnya kurangnya partisipasi siswa, ada masalah-masalah teknis, ada faktor X lainnya. Terus bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut? Itu kalau kita lihat dari WOT ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari WOT, sisi WOT. Kalau kita melihat dari sisi WOT, SWOT ya Bapak Ibu. Di tahap SWOT itu Bapak Ibu kita menganalisis keputusan dan dampaknya. Kita melihat mengapa saya memilih metode pembelajaran. Apakah ada alasan khusus ya mengapa Bapak Ibu memilih metode pembelajaran, misalnya ada permainan, demonstrasi, diskusi, itu apa yang menjadi alasan utama Bapak Ibu melakukan metode seperti itu, atau Bapak Ibu melakukan menerapkan metode pembelajaran seperti itu. Terus apakah keputusan saya efektif ya? Metode pembelajaran yang sudah saya pilih itu berhasil melibatkan peserta didik. Terus apa tujuan pembelajaran yang tercapai? Apa dampak, implikasi keputusan yang terhadap pembelajaran selanjutnya ya? Bagaimana pengalaman mempengaruhi perencanaan pembelajaran di masa yang akan datang? Terus kalau kita melihat dari contoh SWOT, itu keputusan Bapak Ibu itu menggunakan metode permainan ya. Misalnya permainan dalam pembelajaran bola basket atau permainan bola futsal ya. Taruhlah bola voli lah Bapak Ibu. Nah, ternyata pembelajaran bola voli itu sangat efektif. Siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa itu lebih mudah mengingat materi jika disajikan dalam bentuk yang menyenangkan. Ya. Namun di situ sebagai guru kita menyadari bahwa saya perlu memberikan bimbingan lebih banyak variasi permainan agar siswa itu tidak merasa jenuh. Nah, ini pengalaman yang mengajarkan pentingnya memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Itu kalau kita lihat dari sisi SWOT. Kalau misalnya kita lihat dari sisi no WOT. WOT
so what, know what, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari sisi know what, itu apa yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil analisis pada tahap so what, ada identifikasi misalnya bagian-bagian yang perlu ditingkatkan, apa yang bisa dilakukan secara berbeda, ada coba kita berpikir ada alternatif, ya, ada alternatif lain atau cara lain, metode, strategi atau media pembelajaran yang dapat digunakan. Terus bagaimana kita bisa melibatkan peserta didik itu sehingga peserta didik itu lebih aktif dengan rencana kegiatan yang lebih menarik, ya. Terus bagaimana kita bisa mendapat dukungan dari pihak lain seperti orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah. Nah, kalau kita melihat dari kegiatannya, kita bisa melakukan semacam refleksi ya Bapak Ibu dari yang konsep terakhir, know what. Berdasarkan hasil refleksi, sebagai guru saya menyadari bahwa saya perlu memberikan lebih banyak variasi latihan dalam pembelajaran taruhlah sepak bola. Untuk itu saya akan mencari banyak pedoman atau referensi latihan-latihan untuk gerakan-gerakan yang lebih menantang lah. Nah, di samping itu juga saya sebagai guru akan melibatkan siswa dalam merancang kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya berharap dengan cara ini atau dengan metode seperti ini, peserta didik akan merasa lebih memiliki tanggung jawab dan lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, coba kita berikan emoticon dulu Bapak Ibu. Saya mau pastikan Bapak Ibu masih tetap semangat. Nyari Ronald, Pak Ronald di mana nih? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ya baik Bapak Ibu. Jadi ada pepatah yang mengatakan ada kata bijak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin berjalan cepat, berarti kita berjalan sendirian ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin jalan jauh, berarti kita harus berjalan bersama-sama. Jadi dengan program PKG PJOK ini Bapak Ibu, kita harus mengindikasikan kita jalan lebih jauh lagi, maka kita harus berjalan bersama-sama melalui Bapak Ibu komunitas. Kita memberdayakan komunitas PKG PJOK ini Bapak Ibu. Nah, di situ kita bisa memiliki unsur tanggung jawabnya Bapak Ibu ya. Terus kita bisa bersama-sama saling melengkapi ya Bapak Ibu. Kita sama-sama saling melengkapi, saling membenahi sehingga nanti di kegiatan-kegiatan atau dalam proses pembelajaran khususnya itu lebih baik ya, lebih baik, dan kita saling memberikan informasi, saling memberikan komunikasi. Baik, Bapak Ibu. Jadi itu sedikit ya sajian. Jadi kita hari ini Bapak Ibu, hari ini kita hanya aksi nyata, kita hanya melanjutkan aksi nyata kita 1, dan hari ini kita lanjut ke 4. Nanti kita bertemu lagi di hari ini hari Selasa ya Bapak Ibu. Berarti kita bertemu lagi di hari Kamis ya Bapak Ibu. Hari Kamis diharapkan untuk Bapak Ibu yang belum mengupload video, Bapak Ibu tolong ya, karena keterlambatan itu juga menjadi bagian dari penilaian tersendiri ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dalam upload itu ada modul ajar dan juga harus ada video pembelajaran ya. Coba nanti sebentar saya cek lagi dulu Pak Jul ya. Pak Jul juga katanya sudah upload. Saya cek, saya cari juga belum muncul. Jangan sampai kendala jaringan. Pak David juga ya.
Nanti sebentar saya cek lagi ya. Bapak Ibu yang belum, nah tolong Bapak Ibu kalau bisa misalnya besok ya, besok selesai bisa langsung upload boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Waktu kita hari ini 2 jam ya Bapak Ibu. 2 jam. Oke, kita cukup waktu hari ini kita 2 jam dan kita juga sudah 2 jam lebih sedikit ya. Kita sudah 90 menit ya Bapak Ibu, kita sudah 90 lebih menit Bapak Ibu. Sebelum kita menutupi pertemuan kita hari ini Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Bapak Ronald silakan, Bapak Ronald bisa pimpin kita dalam doa Bapak Ronald. Iya Bapak. Silakan Bapak Ronald bisa pimpin kita dalam doa. Ya, baik. Selesai kita berdoa, nanti kita foto bersama, selesai foto bersama baru nanti kita boleh keluar dari Zoom. Silakan Bapak Ronald. Ya, baik. Mari kita terima kasih atas waktu yang berikan kepada saya. Izinkan saya berdoa menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah makasih. Terima kasih Tuhan karena kami telah memulai kegiatan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami maupun pemikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih Kak Ronald. Coba kita berikan matikan dulu Bapak Ibu, tepuk tangan. Boleh, jempol boleh. Oke, baik Bapak Ibu, kita foto bersama dulu Bapak Ibu sebagai bukti hasil pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Ya aduh, para gas aktif dulu kamera. Ya, Ibu Vin bisa aktif sebentar. 3. Nyadu. Ronald. Para dalam mana gas aktif kamera kasih. Ronald kita tidak bisa tampak. Penyadu. Wajahnya tidak kelihatan. Penyadu muka sana ada nih bahaya nih. Saat ini kamera Garman Itu mesti dipilih. Oke. Ini ada kasih muka. Kita literasi dulu pertama Pak Ibu. 1, 2, 3 Ibu Vin. Oke, pertama. Ya, kedua lagi boleh? Oke. Oke, boleh jempolnya dulu. Kepalnya dulu, semangatnya Bapak Ibu. 3. Aduh. 2. Pak Ronald, 3, 2, 1. Oke. Bapak tunggu Bapak. Terakhir Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke nyado, oke kasih kentara tangan. Oke, 3, 2, oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nyado. Kita bertemu lagi nanti di hari Kamis, Bapak. Hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Saya izin stop sharing, stop recording ya, Bapak Ibu. Oke. Nyado, betul pun nanti angkat